Dapat laporan dapil saya Kabupaten Donggala ada banjir bandang. Oh gitu. Makanya sebentar mungkin mau menelpon dengan Pak Mensos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gus. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak Pak Mensos. Semalam responnya dari Kementerian Sosial luar biasa untuk Kabupaten Donggala. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari. Pasti orang bilang kan abis ini dinasti. Saya pernah demo bapak saya sendiri. Oh gitu. Di tengah panggung politik yang sering didominasi nama-nama senior, tahun 2024 menyajikan cerita berbeda. Parlemen Indonesia, khususnya DPR, DPD, dan MPR, kini diperkuat oleh generasi Z yang mulai menanamkan jejaknya di dunia legislatif. Sejumlah nama muda bermunculan mulai dari Annisa Maharani Al-Zahra Mahesa, anggota DPR berusia 23 tahun dari Gerindra, Larasati Moriska, senator DPD termuda berusia 22 tahun dari Kalimantan Utara, hingga Abchandra Muhammad Akbar Supratman, wakil ketua MPR RI termuda. Lahir di Palu 1 Oktober 1998, Abchandra dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI pada usia 26 tahun, menjadikannya sebagai pimpinan MPR termuda dalam sejarah Indonesia. Terpilih melalui voting di internal DPD, Abchandra mengalahkan kandidat senior Fadel Muhammad dengan perolehan 93 suara versus 50 di putaran kedua. Abchandra datang dari garis keluarga aktif di dunia hukum dan politik. Ayahnya adalah Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Bagi Abchandra, jabatan bukan soal gelar atau keturunan, melainkan tentang gerakan dan perspektif yang dibawa ke meja sidang. Dalam mengisi langkahnya di dunia politik, Abchandra menginisiasi sebuah gerakan yang disebut Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan atau KKPB. Ia mengajak generasi Z dan generasi Alpha untuk turut aktif dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baginya, pembangunan tidak boleh diputus oleh usia atau sekat generasi, tapi harus menjadi tanggung jawab bersama. Di tengah gemuruh politik yang sering dianggap jauh dari anak muda, Abchandra hadir dengan narasi baru. MPR tak lagi sekedar meja rapat para senior, melainkan juga panggung perubahan, tempat di mana generasi muda ikut memegang kemudi arah bangsa. Dunia politik memang digemari oleh sejumlah pihak termasuk anak muda, sehingga saat ini ada juga anak muda Gen Z yang menjadi wakil ketua MPR. Dia adalah Abchandra Muhammad Akbar. Kira-kira anak muda ini bisa kerja seperti apa ya? Bisa dipercaya nggak atau bisa dibanggakan ya? Saya akan ngobrol langsung bersama Gen Z tersebut. Ikutin saya di One on One. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mas Akbar ya? Si. Saya Lukman, Mas. Terima kasih, Oke. Mas Lukman. Terima kasih, Mas. Saya ketemu juga. Mas. Oh. Ya, Mas Akbar, ini kita dari One on One nih, Mas. Pengen ngobrol-ngobrol lebih deket ya. Ini banyak di luar sana nih, Mas, di era Gen Z ini. Mereka yang apa sih? Sekarang itu lebih tertarik tuh umumnya itu dengan hal-hal yang apa ya, yang lebih simpel, lebih singkat atau apa gitu. Pokoknya yang simpel-simpel aja lah. Tapi di sisi lain Mas Akbar ini dari era Gen Z tetapi memilih di politik. Betul. Dan kebetulan Mas Akbar juga berhasil dan sukses dipercaya menjadi pejabat negara loh, wakil ketua MPR. Bagaimana Mas? Bisa ceritakan perjuangannya seperti apa itu? Yang pertama mungkin itu salah satu jalan takdir saya di politik.
karena saya yakin dan percaya itu memang sudah tercatat. Bahwa memang ini proses takdir yang saya tidak bisa menolak. Dan pada akhirnya juga saya menempuh, memulai karir di DPD RI. Tapi dengan suatu proses yang cukup luar biasa. Saya melakukan perjalanan lebih awal setahun setengah. Setahun setengah, oh jadi 1 tahun setengah sebelum pemilihan. Sebelumnya Mas, saya ini mohon maaf nih kondisi kantor, DPR RI, DPD maupun MPR ini sudah mulai kosong karena dalam tahapan masa reses. Saya kenapa masih di sini karena semalam saya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial karena saya dapat laporan dapil saya Kabupaten Donggala ada banjir bandang. Makanya sebentar juga mungkin mau menelpon dengan Pak Mensos. Boleh. Kalau mau telepon dulu, boleh? Kalau ini? Sebentar lagi, kita naik ke atas dulu, biar saya perlihatkan. Ada mau diajak ke kantornya? Kita ke atas dulu. Nah, ini lantai berapa ini? Ini lantai 7. Lantai 7. Jadi di lantai 7 ini ada Pak Ketua MPR, Pak Ahmad Muzani. Ada Pak Rusdi Kirana di sini. Ada Mas Ibas. Saya di ujung. Mas Akbar di ujung. Kebetulan para pimpinan MPR lainnya masih, karena ini dalam masa reses, sudah di dapilnya. Saya masih di sini karena masih berkoordinasi tadi beberapa persoalan dapil yang nanti di daerah sebelum saya balik ke dapil sudah itu nanti tumpang tindih nggak sih misalnya di dapil itu sama mereka yang dari perwakilan legislator partai politik? Enggak dong, kita kan berbarengan. Berbarengan. Boleh misalnya DPR sendiri, DPD sendiri. Artinya kalau bareng-bareng kan malah makin bagus ya? Malah makin bagus, bisa lebih signifikan untuk persoalan di dapil jauh lebih cepat. Tapi Mas Akbar, saya penasaran nih. Saya agak, maaf nih kalau ini agak curiga, jangan-jangan Mas Akbar ini di Genzi, tapi bisa langsung melejit di parlemen, bahkan jadi sekarang ini adalah salah satu pejabat negara, dan penting lagi, ini Mas Akbar bukan karena dikatrol nama besar ayah nih. Ayah kan jadi menteri, terus juga politisi lama juga nih. Bukan itu nggak? Ya, itu kan suatu hal yang saya tidak bisa menolak. Karena ya saya dilahirkan dari seorang ibu bernama Idayanti Pandan dan bapak yang bernama Supraptandi Aktas. Toh juga memang saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari kedua. Tapi ini suatu, alhamdulillah kita ucapkan syukur karena ini suatu rezeki dan ini suatu amanah ya. Kita harus bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Berarti darah politik sebenarnya mengalir udah dari keluarga ya? Keluarga. Kecil. Tapi kalau secara perjalanannya... Dan pasti orang bilang di sini dinasti. Nah itu, secara perjalanannya ada nggak sih Mas Akbar ini ngikutin pola-pola ayah apa enggak, gue sendiri aja deh, gue ini bisa itu? Enggak, karena saya menyadari bahwa saya ini makhluk sosial. Ya mungkin itu yang membuat saya sehingga saya bisa selalu berkomunikasi dengan lintas generasi. Nah kalau Mas, ini kan banyak orang yang masih belum percaya dengan kemampuan anak muda itu. Baik mereka yang milenial, apalagi Mas ini Genzi. Ya mungkin saya udah lari-lari udah ini, Mas belum lahir nih. Tapi Mas belum makan sendiri seperti apa responnya terhadap anak muda? Kalau saya sih sebetulnya terhadap anak muda sih banyak berharap mereka justru mengeksplor apa yang mereka punya. Apa yang mereka ini untuk apa sih misalnya katakan untuk kemajuan bangsa. Ya anak-anak muda ini pasti punya sesuatu yang mungkin di umuran-umuran saya mungkin nggak nyampe, nggak tahu ekspektasinya mereka. Tapi saya percaya sebenarnya banyak kreativitas yang tersembunyi. Jadi motivasi ya para Genzi. Dan harus punya value. Genzi harus punya value. Dan satu lagi, adab. Tapi sebetulnya kalau taruh Mas, ruangan pintu saya kelewatan. Ini ruangannya. Ini. Saking asik ngobrol kita. Ini kunci saking asik. Karena masih renov. Masih renov dalamnya. Saya memberikan intro sedikit di sini. Sini. Kita nih hampir lurus di sana. Nah beginilah ruangannya, ini masih renov. Gede juga ya. Alhamdulillah. Jadi ini ruangan ini bukan cuma ruangan saya, tapi saya sudah
menyampaikan ke teman-teman DPD RI kalau mempunyai tamu-tamu dari daerah, kepala-kepala daerah bisa menggunakan daerah. Bisa menggunakan. Boleh masuk kali sebentar ngeliat ini. Buat ngukur ini lebarnya aja. Nih renovasi bener nih. Itu. Lagi renov. Oh, ini kalau udah jadi asik banget ya, di luar langsung pemandangannya los. Teman-teman DPD kalau menerima kepala-kepala daerah, insya Allah nanti sini dan melakukan ya beberapa kumpul-kumpul lah. Oke. Cukup kali di sini Mas ya, orang lagi dikerjain. Itu. Mas Akbar, itu tadi Mas Akbar menyampaikan bahwa kalau Gensi ini simple, kan gitu ya. Itu yang dimaksud simple tuh apa sih Mas? Nggak mau ribet gitu atau senangnya dengan jalan pintas atau seperti apa? Bukan senang dengan jalan pintas, tapi Gensi itu nggak mau bertele-tele. Oke. Jadi misalnya nih. To the point. Oh, to the point. Misalnya biasanya yang saya dapat di lapangan ya dengan teman-teman Gensi ini, mereka tuh nggak mau tuh panjang lebar segala macam. Udah deh, kita udah capek dengan basa-basi. Maunya seperti apa, solusinya seperti apa. Langsung. Gitu loh. Biasanya kalau yang simpel-simpel itu direcokin sama yang generasi lebih senior, itu apa biasanya Gensi? Dan satu, Gensi ini akalnya pasti banyak. jadi ya karena apa ya, mungkin ini membuat juga terkadang Gensi ini antipati dengan politik. Tapi nanti kita bahas. Oke. Nah, Mas lagi ini ruangan ini semua memang pimpinan MPR di sini? Ya, di sini pimpinan MPR. Nanti kita dari sini kita turun ke bawah lagi, biar Mas lihat beberapa ruangan-ruangan yang ada anggota-anggota DPD. Oke. Sejauh ini kalau misalnya ada acara-acara misalnya nih, kembali lagi Bapak ini kan di pemerintah, kalau pas lagi rapat sini suka mampir sini juga nggak? Belum pernah. Oh, belum pernah? Belum pernah. Beliau belum pernah ke sini, tapi nanti mungkin saya akan mengirimkan surat meminta beliau untuk hadir karena beberapa teman-teman DPD kebetulan saya di komite 1 salah satu mitranya juga dengan Kementerian Hukum. Jadi mau membahas mengenai persoalan perda-perda di daerah. Oke, gitu. Oke, kita berarti kita turun dulu ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi yang tentu asik ya dengan Mas Akbar. Usai jeda, tetap di One on One.